Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, a'azani wa a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan oleh Allah taala di tempat yang paling mulia, di antara tanah yang paling disukai Allah taala dalam masjid. Dan perjumpaan kita untuk menuntut ilmu yang ini adalah kebutuhan pokok kita agar kita hidup didasari dengan ilmu. Dan karena ilmu ini adalah suatu hal yang menjadi sarana kebahagiaan kita di dunia dan juga di akhiratnya nanti, insyaallah ta'ala. Di antara nikmat selain daripada ilmu yang harus kita syukuri, maka nikmat kita mendapatkan istri. Demikian juga si istri punya suami. Ini adalah nikmat yang cukup besar, karena Allah Ta'ala menjadikan kita dibuat senang dengan wanita. Demikian juga sebaliknya, wanita dia senang apabila dia punya suami. Namun perlu dipahami, apakah menjamin setiap orang yang berkeluarga, dia bersuami istri, lalu dia dijamin mawaddah wa rahmah, dijamin tenang, dan juga dijamin dia saling kasih sayang satu sama lain? Maka ini yang perlu kita cari jawabannya. Menurut asal, apabila orang itu menikah dan terpenuhi syaratnya, demikian juga rukunnya, demikian juga hal-hal yang apa yang menjadi kewajiban suami dan juga kewajiban istri, maka bahagia mereka. Karena Allah Ta'ala tidak memerintah kita dengan satu perintah, melainkan pasti perintah itu banyak manfaatnya jika kita kerjakan. Dan tidaklah Allah Ta'ala melarang kita dalam satu larangan, baik itu larangan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah SAW, melainkan jika dilanggar larangan itu pasti banyak madaratnya. Ini harus kita fahami. Dan di antara perintah Allah Ta'ala yang kita kerjakan adalah menikah. Maka agar kita menikah ini betul-betul mendapatkan ridha Allah Ta'ala, senang hidup kita, demikian juga istri, hendaknya kita memperhatikan hak-hak suami, kewajiban suami bagaimana dia dengan istrinya, dan apa kewajiban si istri kepada suaminya. Inilah yang insyaallah akan kita pelajari pada siang hari ini biidznillah ta'ala.
Pernikahan ayyuhal wal akhwat kaum muslimin wal muslimah memiliki ikatan yang cukup kuat antara suami dan istri. Menjalin kebahagiaan hidup tentunya apabila mereka saling menunaikan hak-haknya. Si istri menunaikan haknya, demikian juga si suami. Baik hak secara fisik maupun hak sosialnya, atau dalam juga urusan kewajiban-kewajiban agamanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 228, Allah berfirman, Dia memberi penjelasan suami punya hak, si istri juga punya hak. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirijali 'alaihinna darajah. Dan para wanita, maknanya si istri, mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang baik atau cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami walirijali, yang dimaksudkan di sini adalah suami, 'alaihinna darajah, mempunyai satu tingkatan yang lebih daripada hak si istri. Dia harus kita pegang. Si istri punya hak yang itu harus dikerjakan, yang itu bukan haknya si suami. Suami pun juga punya hak yang dia harus dikerjakan, yang harus dia kerjakan, yang itu bukan haknya si istri. Maka apabila masing-masing melaksanakan hak ini, insya Allah akan dijadikan oleh Allah Ta'ala sakinah wa bahagia, tenang jiwa kita dan timbul rasa kesenangan yang akan terwujud bukan hanya di dunia tetapi sampai di akhiratnya nanti, insya Allah Ta'ala. Maka wajib bagi pasangan suami istri memperlakukan kepada pasangannya dengan baik, tidak boleh menzaliminya, dan memenuhi haknya yang merupakan kewajibannya. Tentunya harus dengan ikhlas. Karena orang apabila dia beramal melaksanakan perintah Allah Ta'ala dengan ikhlas, dia mendapatkan dua keuntungan. Keuntungan keikhlasannya dia akan mendapatkan surga. Keuntungan dia melaksanakannya, dia akan mendapatkan kenikmatan dunia. Berbeda dengan orang hanya melampiaskan nafsu, tapi dia tidak ikhlas. Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, maka pergaulilah, kumpulilah istri-istrimu itu dengan cara yang baik, dengan cara yang wajar, dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertama yang harus kita pahami, bahwasanya pasangan suami dan istri akan beruntung, akan bahagia jika masing-masing menunaikan haknya. Kemudian kewajiban suami kepada si istri, kita dahulukan suami karena Allah menyebutkan walirijali 'alaihinna darajah. Suami pertama kali ketika dia mau menikah atau sudah menikah, dan dia mempelajari ciri-ciri wanita, sifat-sifat kekurangan wanita. Dan ini harus dimaklumi untuk para ibu, para akhwat. Demikian juga harus dimaklumi pula oleh laki-laki. Karena Allah mengatakan walaysa dzakaru kal unsa. Tidaklah sama laki-laki itu dengan wanita. Kadang-kadang kita terlintas sebelum menikah, saya akan berbuat begini dengan istri saya, begini dengan istri saya. Ribuan rencana yang baik di dalam pikirannya. Namun setelah terjadi akad nikah yang dilihat kebalikannya atau memperoleh apa yang menjadi lawan harapannya. Ini harus kita pahami. Karena Allah mengatakan walaysa dzakaru kal unsa. Tidaklah watak manusia laki-laki itu sama dengan wanita. Ini harus dipelajari supaya kita nanti hidup yang kurang merasa kekurangannya, yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala, bagaimana kelebihan itu bisa membantu kepada istrinya yang kurang. Pertama, suami harus memahami yaitu sifat-sifat wanita yang sifatnya
sifat-sifat kurang. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, wastausu bin nisa'i khaira. Perlakukanlah wanita itu dengan yang bagus. Jangan diperlakukan dengan jelek. Itu hamba Allah dan kita butuh dengan dia. Kenapa demikian? Maka beliau menghabarkan kejadian wanita ini yang tidak sama dengan laki-laki. Fa innahunna khuliqna min dilai. Karena wanita ini diciptakan oleh Allah Ta'ala dari tulang yang ketas, yang gampang patah. Orang jatuh kepleset, ya, tidak mengapa kulitnya, tapi kadang-kadang tulangnya patah. Wa inna aqwaja syai'in minad dilai a'la. Dan paling bengkoknya tulang, yaitu paling atas. Tulang kita paling bengkok, paling atas. Dan itu gambaran keadaan wanita yang harus dipahami bagi orang yang belum menikah, dan juga bagi orang yang telah menikah, dan juga yang akan mau menikah. Fa'idha hatta tukinuhu asal tahu. Apa katanya? Jika kau luruskan dengan kuat, maka akan membuatnya patah. Jadi tulangnya kalau diluruskan, apa katanya? Kembalikan saya ke ibu saya. Tidak peduli dia punya anak di mana, kembalikan saya ke ibu saya. Dia perlunya tulang itu ditarik sedikit, ya, dikendori sedikit, jangan dilepas. Baik tahu kalau kamu biarkan tulang itu, apa katanya, lam biasa awal, maka tetap dia bengkok. Yang menunjukkan sifat wanita lebih banyak bengkoknya daripada lurusnya. Ini harus dimaklumi, tapi bengkoknya bisa lurus, bisa diluruskan. Diluruskan dengan iman, diluruskan dengan amal saleh, diluruskan dia mau menerima nasihat yang baik. Karena kerasnya hati apapun, kalau dia mau menerima nasihat, berulang. Apa kata beliau? Fastausu bin nisa'i khair. Itu dibukanya dengan perlakukanlah wanita dengan baik. Ditutup pula perlakukanlah wanita itu dengan baik. Dan ini adalah tanggung jawab sang suami ketika wanita itu sudah menjadi istri kita yang telah diserahkan oleh walinya kepada diri kita. Ini hati yang pertama yang harus dipahami bagi orang yang berkeluarga atau yang telah berkeluarga. Agar hidup ini saling timbang rasa bahwa pasanganku ini punya cacat, punya watak yang beda dengan watak kami. Makanya suami kalau marah dia bisa menahan, ngempet masih jalan. Punya mencari jadi pikirannya tadi tahan. Tapi kalau wanita pulangkan saja saya dulu. Begini lebih baik aku pulang. Karena memang begitu keadaannya. Ini harus dipahami. Di antara sifat yang harus diselami oleh kaum laki-laki atau suami. Demikian juga dalam riwayat yang lain dia mengatakan innal mar'ata khuliqat min dila'in. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Lam tastaqima laka ala tariqatin. Tidak mungkin dia akan lurus terus kepada dirimu dari suami walaupun dengan cara apapun. Tetap saja bengkok saja. Sekalipun sudah mondok. Sudah mondok ya. Sudah pulang dari ada katanya Ustaz. Ini sudah mondok. Bagaimana kalau tidak mondok satu lagi? Ini sudah mengaji seperti itu.
dengan jalan apapun yang kamu lakukan. Subhanallah. Namun dari sinilah kita berpahala. Menasihati istri 5 kali dengan 1 kali. Berapa balik? Berapa? Mana yang banyak pahalanya? 5 kali. Tapi di sini bukan dengan demikian lalu para ibu, para ummahat mencoba dablek, atau membuat usil pada suaminya tidak boleh. Ketika dinasihati, alhamdulillah suami nasihati kita, menunjukkan baiknya terhadap kita. Apa kata beliau? Wa in istamta'ta biha wa hiya 'iwajun. Kalau kamu nikmati istrimu itu, tapi kamu menikmati dalam hatimu melihat dia pada kebewah. Jadi diibaratkan makan ada durinya. Suatu saat nikmat, tapi di dunia dibuang duri itu. Dan akhirnya dimakan, durinya dibuang. Suatu saat kelautan tabelkan. Ya. Ini baca bismillah dulu, bisa dimenasihati. La in dhahabta tuqimuha kasarta. Kalau kamu keras meluruskannya, itu pecah dia. Bahkan suruha tolaklah, maka pecahnya di mana? Cerai. Ini harus dipahami. Dan juga oleh para ummahat, itulah Allah menciptakan. Namun itu bisa berubah, bisa menjadi baik, karena Allah yang membolak-balik hati manusia. Demikian juga watak yang lain yang harus difahami oleh suami. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala ditanya oleh wanita, pada saat itu beliau berkhutbah Aid, khutbahnya panjang, kemudian datang kepada kelompok wanita karena dikhawatirkan ibu-ibu itu tidak mendengarkan. Dari berarti apa katanya? Tasaddaqna, bersedekahlah kamu ya wanita. Sahabat Bilal membeberkan selendang. Maka menanya kenapa ini? Karena dia mengatakan karena kami melihat umumnya penduduk neraka itu adalah kaum wanita. Namun sahabiah pada zaman Rasulullah SAW tidak marah, tapi menanya, lima ya Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah SAW wanita itu banyak masuk neraka? Jawabnya pendek, gampang dihafal. Takfurna al-ashira wa taksurna al-la'na. Ya. Karena kamu, katanya beliau, mengingkari kebaikan suami. Seandainya suami ngasih nafkah 1 bulan penuh, 1 hari atau 2 hari kurang, 2 hari 1 hari ini jadi tolongan untuk menutup kebaikan selama 1 bulan. Dan dia kalau ada wanita sedang petan tumo, memuji suami orang lain padahal tidak pernah dikasih apa-apa. Suami sendiri di bawah kakinya dijadikan pada setiap hari yang dia ngasih nafkah. Ya, suami harus bersabar. Karena di samping ada rasa pahitnya juga ada rasa manisnya. Jadi ketika seperti itu kita jangan berpikir itunya, berpikir nikmatnya, berpikir kebaikan dia. Karena kita yakin si istri tidak mampu marah 24 jam. Kalau perlu jangan apa-apa, marahlah berapa jam aku tunggu. Demikian juga si istri suatu saat si suami itu hanya murah, sudah seperti biasanya yang lainnya. Nah, kita jangan melihat di situnya, melihat sisi yang lainnya. Dia pernah berbuat baik pada kita untuk meredakan tegangan darah. Apalagi kalau darah tinggi, bahaya. Maka ketika dia marah, ingat ketika dia senyum. Ketika dia sedang mencaci maki, lihat ketika dia sedang yaitu berbuat baik atau bicara yang baik dengan kita. Karena memang seperti itu. Yang nomor 2, wataksurna lakna, dan kamu sering mencaci suaminya. Jadi ini kawan baik kata orang Jawa. Jadi dicacinya suami, kemudian dijelek-jelek pada yang lain. Namun kita tidak membiarkan
seperti ini? Tidak sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattaqullaha fin nisa." Maka takutlah kamu kepada Allah Ta'ala, yaitu ketika engkau memelihara atau mendidik, yaitu atau mengurusi wanita, kita masih istri. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Karena kamu ambil mereka, kamu ambil wanita itu sebagai istri dengan janjimu kepada Allah untuk menjamin supaya wanita itu aman ketika dia setelah menikah. Lebih baik, lebih terhormat keindahan dirinya setelah dia menikah. Wastakhrartum furujahunna bikalimatillah, dan kamu halalkan farjinya karena menyebut kalimat Allah, maknanya dengan izin Allah, itu dengan nikah, dengan akad nikah yang diserahkan oleh orang tuanya kepada kalian. Walakum alaihinna alla yutibna farasakum akhatan taqawunahu, dan kamu hai suami berhak melarang istrimu agar tidak mengizinkan siapapun tidur di kamarmu yang orang itu kamu benci. Maknanya begini, ketika suami dia safar, suami punya menitip pada istrinya, tidak boleh masuk di rumahku ini orang-orang ini, sekalipun itu kerabat sendiri. Karena suatu saat mertua itu usil pula juga mulut. Jadi suami berhak untuk menasihati istrinya, saya pergi, tidak boleh si laki-laki fulan masuk di sini, sekalipun itu mahramnya. Karena suami lebih berhak mengatur istrinya daripada orang lain. Jadi ketika suami pesan, nanti saudaramu tidak boleh masuk di rumah ini, harus hati. Dan kalau wanita kalau sudah jumpa dengan orang lain, kadang-kadang terlanjur dia bicara, atau juga mungkin akan mengungkapkan yaitu hal-hal yang sebenarnya tidak senang suami itu untuk mendengarnya. Makanya Allah mengatakan fas-salihat qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang salihah, wanita yang taat kepada Allah Ta'ala dan mentaati perintah suaminya ketika suami merintahkan yang baik. Hafizatun lil ghaibi, menjaga dirinya dia ketika saat suami tidak ada. Kemudian berikutnya, suami janganlah sering atau tidak boleh menghina istrinya. Suami tidak boleh menghina istri. Karena wanita sekalipun ada kekurangan bukan untuk penghinaan. Dan karena kita pun juga butuh dengan wanita itu. Berapa banyak orang ketika setelah mencerai dia menyesal, ingin merujuk kembali dengan si istrinya. Karena itu Allah Ta'ala menjaga, walaupun suami punya hak untuk mencerai istri hanya 2 kali, at-talaqu marratan, imsakun bil ma'ruf atau tasrihun bi ihsan. Sekalipun talak dipegang oleh suami hanya dibolehkan 2 kali. Nah, kalau dijaga, jangan sampai karena emosi yang lain jatuh pada talak. Karena ada 3 perkara, jidduhunna jiddun wa azruhunna jiddun. Kesungguhannya dan sendahulanya dinilai kesungguhan. Menikah, cerai, merujuk. Ya, jadi jangan sampai nanti karena sudah kurau, melampaui batas, lalu timbul kata-kata yang sifatnya mengundang perceraian. Makanya tidak boleh, harus dijaga. Boleh sudah kurau. Rasulullah SAW bercanda dengan istrinya. Dan kalau suatu saat kita sedang tegang bercanda dengan si istri, ayo kita sedang jalan-jalan ke yang lain. Nah, sebagaimana beliau pernah bercanda dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha dan juga yang lainnya. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Panutan kita, imam kita, agar kita hidup bahagia dengan istri kita,
Beliau bersabda, la yafraq mu'min mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim pula. Janganlah seorang muslim laki-laki, maknanya janganlah seorang suami, kalau itu pas suami yang beriman ini membenci yaitu mukminah atau istrinya. Jangan sampai la yafruq mu'minun mu'minatan. Kenapa? In kariha minha, apabila seorang suami benci dalam satu akhlaknya, benci dalam satu ucapannya, maka beliau mengatakan radiya minha akhara, maka suami itu akan mendapatkan kesenangan dari sisi yang lainnya. Karena saya katakan, insya Allah istri tidak mungkin akan marah selama 24 jam. Demikian juga sebaliknya, sementara manusia punya sifat lemah, punya sifat capek, tidur terus juga capek, makan terus capek, beribadah terus juga capek dia. Jadi jangan sampai seorang muslim atau seorang suami ketika melihat si istrinya kurang berkenan lalu dicacinya, dihinanya, tidak, tapi dinasihati. Fastausu bin-nisa'i khairan. Dan juga beliau mengatakan ad-dinu an-nasihah. Ini itu adalah nasihat, pembersih atas dia. Bagaimana ucapan yang baik itu kita tutup dengan ucapan yang jelek itu kita tutup dengan kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan fa'adhibis sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanah. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh Albani rahimahullah taala. Apa kata beliau? Fa'adhibis sayyi'atal hasanah, tutup yang jelek dengan yang baik. Ketika si istri marah, bagaimana si suami tidak marah, tapi menyampaikan kalimat-kalimat yang mulia. Ketika suami marah, bagaimana si istri tidak marah? Fa'adhibis sayyi'atal hasanah. Dan juga Allah mensifati ibadur rahman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Ketika ada orang bodoh mengata-ngatai dengan ucapan yang jelek, maka balaslah dengan ucapan yang sejahtera. Ini kunci agar kita tetap hati kita ini sejuk, senang melihat istri kita, istri juga senang melihat diri kita. Demikian juga anak senang melihat pola bapak dan ibu kita. Semuanya didasari dengan ilmu. Kebahagiaan tidak ada lagi kecuali dengan ilmu. Kebahagiaan dengan din. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikrullah menjadi tenang hati kita. Tetapi kalau manusia kembali kepada hawa nafsunya tidak bisa berjumpa. Karena hawa nafsu satu sama lain tidak bisa simpul. Selalu mengatakan saya menang, yang lain yang kalah. Maka apabila kita hidup kita dasari dengan ilmu, subhanallah, tidak ada kebahagiaan dengan itu. Makanya Allah Ta'ala tidak menyuruh para anbiya untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Berkatalah ya Allah, tambahlah saya ilmu. Karena ilmu adalah senjata untuk memerangi semua permusuhan. Demikian juga apabila kita menjumpai hal-hal yang tidak benar di dalam keluarga, Allah mengatakan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menutup kesalahan-kesalahan. Maka upayakan bagaimana kita menjadi orang yang berbuat baik terhadap orang yang tidak berbuat baik. Dan ini susah kecuali orang yang punya ilmu, kecuali orang yang ikhlas ingin mencari pahala. Umumnya orang berbuat baik dibalas dengan kebaikan, jumlahnya banyak. Orang berbuat jahat dibalas dengan kejahatan, jumlahnya banyak, dan itu tidak menyelesaikan perkara. Tetapi apabila kejahatan kita tutup dengan kebaikan, subhanallah, nikmat yang besar. Maka dikunci ketika sedang bentrok dengan si istri dan juga dengan si suami, harus ada yang ngalah.
dicaci nggak apa-apa, aku dicaci. Kemarin kamu puji saya kok. Nggak apa-apa dicaci, kemarin kau masakan saya, aku datang kamu ya siapkan minuman, alhamdulillah. Ini musibah saya, sekarang saya dimarahin. Dari situ dia akan berpikir, ya, karena kebenaran itu tidak akan ditolak oleh hati. Mulut ini suka gelok, dia suka bohong, suka jahat mulut ini. Makanya beliau mengatakan, man yadman baina ikhyahi wa baina fakhidai adman lahu jannah. Siapa yang menjaga, yaitu antara dua cabutnya, ini maknanya menjaga lisannya dan menjaga yaitu farjinya, menjamin dia masuk di dalam surga. Dan umumnya ayyul khabar bentrok dalam keluarga ini karena lisan. Banyak banyak kata lisan, datang marah, bicara ini, bicara itu. Makanya Rasulullah SAW membatasi kita bicara, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala di hari akhir, dihubungkan pokoknya iman dan akhirnya iman, maka bicara yang baik atau tidak. Bagaimana suami bicara yang baik sehingga tidak menyakitkan hati si istri, dan bagaimana si istri juga menjaga lisannya, tidak berbicara kecuali bicara itu manfaat. Makanya Allah membatasi bicara baiknya tiga. Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Umumnya bisikan-bisikan, omongan-omongan orang itu tidak ada baiknya. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqah, kecuali orang yang memerintahkan bersedekah, aw ma'rufin, atau memerintahkan yang ma'ruf, menyampaikan ilmu, aw islahin bainan nas, atau mendamaikan sengketa manusia, sengketa keluarga, anak dengan orang tua dengan anak, suami dengan istri, atau istri dengan suami. Baru ini adalah nilai yang bagus. Dan itu semuanya tidak mungkin kita kerjakan kecuali dengan dasar ilmu. Demikian juga dijelaskan di sini. Dalam hal ini terdapat petunjuk dari Rasulullah SAW kepada umatnya bagaimana mereka seharusnya memperlakukan seorang wanita, memperlakukan istri. Sayukianya setiap kekurangan diterima dengan lapang dada. Nah ini ya. Kenapa wanita punya kekurangan? Kalau kita tidak menerima kekurangan, bagaimana kita akan bahagia? Dan yakinan ini adalah sudah takdir dari Allah Ta'ala. Memang Allah menciptakan seperti itu untuk ujian kita semuanya. Diuji beliau orang bersabar atau orang beruntung. Ya. Maka tidak mungkin seorang suami dapat bahagia dengan istrinya kecuali dia bersedia menerima apa yang ada pada istri. Oh iya, bilang saya sudah bagus, namun ada cacatnya ini. Kita terima, kita tutup, dan kita nilai ini ujian untuk menghapus dosa kita. Selesai. Dengan sabar berarti kita menambah pahala. Bahkan juga suatu saat kita diuji. Ada seorang ustaz ujian banyak sekali, mereka istrinya atau yang lainnya. Maka kita ingat hadis, innallaha idza ahabba qauman ibtala. Selesai perkara. Sesungguhnya Allah apabila menguji suatu kaum, mencintai suatu kaum, diujinya. Belum selesai ditimpakan musibah yang lain. Bukanlah musibah yang paling banyak menimpa, melainkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau adalah orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala nomor satunya dari sekian ulul azmi. Namun ujiannya banyak sekali. Nah, kalau kita suami berpikir seperti ini, tidak ada kesulitan, melainkan ada kemudahan. Karena semua yang menimpa kepada kita kaum muslimin, apabila kita dasar dengan ilmu, itu adalah nikmat untuk diri kita. Selanjutnya, dalam hadis di atas pula, yaitu la yafruq mu'minun mu'minatan in kariya min akhluqan wa radiyallahu anha akhar
suami membandingkan kekurangan dan kelebihan yang ada pada dirinya. Jika ada yang tidak ia sukai pada dirinya, maka bandingkanlah di sisi yang lain ketika dia suka. Jadi jangan kita melihat marahnya dia saja. Jangan kita melihat malasnya dia. Satu saat wanita itu punya sifat malas. Mungkin yang sudah pernah menikah, kalau belum yang tidak tahu. Ada wanita itu kalau hamil dia keliru, tahu keliru. Dia ke tempat tidur, nggak mau makan, tidak akan suami, bau nggak enak. Lepas tau. Nah suami jangan marah dulu. Kamu itu bukan wanita ya suami. Kamu nggak pernah hamil, nggak pernah nyidar. Ini kan dari pelajari. Ada sebagian wanita siap ya. Ada yang ketika hamil dia muntah terus, nggak mau ini, nggak mau dikumpulin, sampai. Makanya dari sisi sinilah si laki-laki itu dibolehkan menikah lagi kalau dia dia mampu, punya duit, kaya. Saya miskin nggak bisa. Nah ini harus pelajari, ya, agar kita terasa sejuk hidup dengan istri kita. Karena bagaimana dia istri tetap kita kangen sama dia. Betul apa tidak? Pergi kayak disiksa, tapi anaknya pergi dicari, ya dia akan pulang dibenci. Seperti istri kamu datang dimusuhi. Nah, itulah hidup tapi nggak lama. 60 tahun, 50 tahun sudah selesai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katsiran. Ini ayat penggembira kepada suami yang diuji oleh istrinya, demikian juga sebaliknya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istrimu itu dengan cara yang patut, dengan cara yang baik, yang layaknya. Fa in karihtumuhunna, katanya Allah Ta'ala, bila kamu tidak menyukai sesuatu, itu tadi karena mungkin waktunya makan, nasinya belum makan, datang rumahnya berserakan, nggak terus, datang anaknya menangis, yang lainnya. Apa katanya? Fa'asa an takrahu syai'an. Nah, maka boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu atau membenci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran, padahal Allah menjadikan badannya kebaikan yang banyak. Jadi ketika kita didatangkan masalah dengan istri, ingatlah, pahala-pahala ingatlah, karena musibah itu menghapus dosa kita. Musibah itu menghapus dosa kita. Jangan kaki kita kena duri, kalau yang kecil kena batu, itu menghapus dosa. Bagaimana? Lebih daripada itu. Maka seperti ini kita hendaknya berpikir, ya, agar hidup ini tidak menjadi permusuhan terus, akan tetapi menjadi bahagia. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita bagi yang telah berkeluarga ini bahwasanya suami atau istri suatu saat jadi musuh, maknanya tidak cocok, ya, tidak selaras, tidak sama, yaitu tujuannya suatu saat menyakitkan, suatu saat menggembirakan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada kita semuanya agar kita menyadari apa arti hidup ini. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Setelah itu Allah mengatakan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim.
beriman. Inna min azwajikum, sesungguhnya di antara istri-istrimu. Ini kalau yang dituju adalah suami. Kalau yang membaca istri di antara suami-suamimu. Wa auladikum, dan juga anak-anakmu, aduwalakum, untuk memusuhi dirimu. Nah, ini ayat. Kalau ayatnya demikian ya harus ada buktinya. Main suatu saat kita dimusuhi oleh istri, tenang. Dimusuhi oleh anak, kira betul oleh anak, kita harus mengatur siasat. Namun Allah Ta'ala menjelaskan fakdaruhum waspadalah. Waspadalah kapan dia memusuhi. Setelah itu Allah menjelaskan bahwa intakfu, apabila kamu memaafkan kesalahan istrimu atau istri memaafkan kesalahan suaminya, wa tasfahu, dan juga dia tidak marah membebaskannya karena dia banyak jasanya terhadap kita, wa taghfiru, dan kau memintakan ampun. Apa katanya Allah Ta'ala? Fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun bagi Maha Penyayang kepada hamba-Nya. Ini kabar yang harus kita pahami, bahwa Allah menjadikan kita hidup bersuami istri. Tidak mungkin kita akan menjadi yaitu senang terus. Kalau senang terus kita tidak enak. Justru orang merasakan nikmat yang hidup kabar. Bertokak berusuhan suami istri, nah menjadi kemanten baru lagi. Cuma kita tidak mencari bermusuhan. Jadi Allah menjadikan kita hidup memang seperti ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Katanya Allah Ta'ala, dan kami uji sebelum matimu itu dengan kejelekan-kejelekan, dengan kebaikan. Kalau dalam suami istri, satu saat istri itu mencaci kita, suami itu marah sama kita. Bil khairi, satu saat memuji kita, satu saat berbuat baik kepada kita. Wa ilaina turja'un, dan kalian semuanya akan dikembalikan kepada kami. Akhirnya kita harus pahami bahwa hidup pasti mendapatkan ujian. Bahkan juga Rasulullah SAW diuji pula oleh Allah Ta'ala dengan istrinya. Tapi karena beliau punya ilmu dan istrinya juga punya ilmu, maka hidup itu menjadi bahagia dengan ilmu. Karena Rasulullah SAW ketika pada gilirannya dengan Aisyah, maka Zainab kirim makanan, ditambahnya oleh Aisyah, pecah, kirim. Beliau tidak apa-apa, dia diambil makanan itu. Subhanallah. Ketika dia pecah piring itu, tidak bicara apa-apa, dia ambilnya. Tawadhu dia beliau. Maka berpikir istrinya itu tidak dimana, dia ambil, ini berikan piring ini makan. Ini satu contoh. Semuanya ini segala kesulitan akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala dengan ilmu dan amal saleh. Apa kata Allah Ta'ala? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan mencarikan jalan keluar dari semua kesulitannya, dan Allah akan memberi rezeki yang tidak terduga. Jadi segala kesulitan akan ditempuh yaitu dengan ilmu dan beramal saleh, dan juga dengan ketakwaan. Dan Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya hartamu dan anakmu itu sebagai ujian. Dari situlah Allah mengatakan wallahu indahu ajrun azim, dan Allah di sisinya pahala yang besar. Artinya kita mendapatkan pahala dengan ujian istri kita, ujian anak kita, istri diuji oleh suaminya, dan juga diuji oleh anak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita agar kita sebagai seorang suami, walaupun dilebihkan oleh Allah Ta'ala kekuatan fisiknya, maka tidak boleh kekuatan fisik ini untuk menyakiti atau menzalimi istrinya. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari, wa an Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajlidu ahadukum ra'atahu jaldal 'abdi. Janganlah seorang di antara kamu atau suami memukul istrinya seperti dia memukul budak. Kadang-kadang suami sudah panik menghadapi suami istri yang rebel, kemudian ambil campur, tidak boleh. Nasihat itu itu benar. Dinasihati ya bagus. Ketika setelah dinasihati dia kembali yang baik, selesaikan perkara. Ketika dinasihati belum berhasil, langkah yang kedua kita tidak tidur di kamar tidurnya, tapi kita tidak lari, kita tinggal di tempat yang lain. Jika dia merasa salah kita diajak tidur, ya sudah selesailah perkara. Maka jika tidak, maka apabila belum selesai fadribuhun, maka dicambuk. Tapi di sini bukan mencambuk, yaitu menyakiti badannya atau sampai mematahkan tulangnya, tidak, tetapi mencambuk sekitar dia mendidiknya. Dan itu jalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun si istri tidak boleh mencambuk suami. Karena ayat ini khusus ke suami. Jadi suami tidak bercampur, dinasihati bagus. Atau minta penjelasan dari keluarganya atau yang lain atas kedaliman sesuami apabila dia berbuat. Baik, selanjutnya istri atau suami. Termasuk hak istri atau suami adalah menunaikan kewajiban nafkah. Jadi suami ketika menikah jangan sampai nempel, ya, makanya ikut istrinya, makanya salah. Kalau ikut mertuanya juga salah. Makanya dia mengatakan ya maksal sahabat, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Hei para pemuda, kalau kamu sudah mampu menikah, di sini mau nanti zawaj, bukan menikahnya kumpul, tapi mau nanti zawaj. Jadi mampu ya menafkahi dirinya dan juga istrinya. Falyatazawwaj, maka ada dia menikah. Kalau belum, maka adanya memperbanyak puasa. Faman lam yastati' fa alaihi bis-shaum. Demikian juga memberi nafkah yang berupa sandang pangannya, dan juga tempat tinggalnya pula. Ya, jangan sampai dia menikah kemudian tidak diurus tempat tinggalnya, dititipkan ke sana kemari. Ya boleh menitipkan, namun tanggung jawabnya harus ada. Ya, tanggung jawabnya ada. Karena wanita tinggal bersama si suami. Sebagaimana apabila ada masalah, la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa ayyatina bifahishah. Jangan diusir dari rumahnya dan jangan boleh dia keluar dari rumah. Yang upayakan suami bagaimana memikirkan pangan dan istrinya, dan ini menunjukkan wanita itu mulia setelah menikah. Karena wanita setelah menikah bukan dia disuruh kerja, tapi justru suami disuruh kerja untuk mencari nafkah istrinya. Tidak ada kemuliaan wanita melainkan kemuliaan wanita di bawah naungan dinul Islam. Bahkan wanita ketika sudah menikah lebih banyak di rumahnya. Wa qarna fi buyutikunna, tinggal kalian di rumah, terjaga keindahan dirinya, terjaga dari fitnah, terpenuhi apa menjadi kebutuhan anaknya. Maka suami ketika dia menikah, dia punya tanggung jawab, istri punya hak dari suami untuk mendapatkan nafkah, tentunya sesuai dengan kemampuan suami. Tidak menuntut apa yang tidak dimampu oleh suami. Karena Allah Ta'ala juga tidak mewajibkan kita yang kita tidak mampu. Oleh karena itu Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala menurut kemampuan. Maka bagaimana kita mau menuntut suami yang itu bukan kemampuannya? Allah Ta'ala berfirman wa'adal mauludi lahu
rizquhunna wa kiswatuhunna dengan apa? Bil ma'ruf. Kalimat bil ma'ruf. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Maka kewajiban ayah dan memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf dan wajar. Kalau suami kaya, ya dia memberi, yaitu makan yang enak. Kalau dia miskin, apa adanya yang dia kasih. Bahkan ada suatu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberi penjelasan kepada kita, antun ibha idza ta'imta. Kasih makan istrimu ketika kamu makan. Jangan istrinya disuruh masak, ini duit yang penting cukup, lalu suaminya ke restoran. Maka ini dolim. Kecuali kalau dia pergi jauh, diajak oleh orang kaya, maka lain lagi. Jadi kalau dia makan seperti ini, bagaimana si istri makan seperti dia makan? Karena dia mengatakan, antun ibha idza ta'imta. Beri makan si istrimu ketika aku makan. Wa taksuha idza tasaita. Dan engkau berikan baju dia, pakaian dia. Nah, apabila kamu membeli baju atau kamu berpakaian, ini menjadikan kewajiban si suami terhadap si istri atau tuntutan istri pada si suaminya. Di antara pokok adalah nafkah. Demikian juga kebutuhan pokok untuk menutupi auratnya. Namun ketika diberi baju, diberikan satu atau dua, jangan minta 5. Tidak boleh. Karena baju kita punya baju 5 itu lebih berat daripada 2. Kalau 2 satu kotor, satunya tadi mencuci. Kalau 5 biasanya kadang-kadang dia malas karena masih ada baju yang lain. Maka para sahabat paling banyak memiliki 2 dia. Bahkan menikah itu tidak punya kecuali sarung 1. Nah, apa katanya beliau, wala tadribil wajha, dan jangan dipukul wajahnya. Jadi walaupun dia berbuat jahat apapun, wanita ini tidak boleh dipukul wajah. Karena wajah ini tempat keindahan kita. Mata di wajah, telinga di wajah, mulut di wajah, otak di wajah, hidung di wajah pula. Tidak boleh tapi dipetisnya, dicubit. Kalau hal tersebut memerlukannya. Wala tuqabbih, dan jangan diolok-olok. Wanita tidak boleh dipukul, boleh dipukul, tapi tidak boleh di wajahnya, dan boleh memukul pada saat itu sangat dibutuhkan. Wala tuqabbih, dan jangan diejek, diolok-olok. Kalau itu seperti apa tidak boleh. Wala tahjur illa fil bait, dan tidak boleh ditinggalkan kecuali dia di rumah. Ini yang harus kita pahami. Tidak boleh diasingkan kecuali di rumahnya. Tidak boleh disuruh kamu keluar, pergi ke rumah, tidak boleh. Karena si istri tinggal di rumahnya. Sampai orang yang si istrinya dicerai, maka istri hendaknya tinggal di rumah. La tukhrijuhunna, jangan kamu usir mereka, wala yakhrujna, dan jangan boleh mereka itu keluar. Illa yatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali apabila mereka mendatangkan dengan tingkah laku yang sebenarnya jahat. Jadi ini kebaikan di dalam Islam. Seandainya orang dia mencerai istrinya berada di rumah, dia berada di rumah, ya, tidak diusir, menunggu sampai 3 kali sekian. Ya, ketika melihat anaknya menangis, ketika dia butuh yaitu bantuan, maka dari situ dia akan bisa berpikir. Ini kalau kita kembali kepada sunnah yang mulia, maka insya Allah sedikit terjadi perceraian. Karena orang yang bercerai yang pertama, maka itu haknya si suami. Tidak boleh wanita itu disuruh keluar. Tinggal selama 3 kali sucian, itu kalau dia haid, atau tidak haid menunggu 3 bulan. Ya, kalau dia sudah berhenti dari situ, kita bisa berpikir bagaimana ketika kita tidak berkumpul dengan suami, dan masing-masing akan bisa memahami kesalahannya. Mungkin si istri akan mengaku kesalahan dia, saya salah. Suami juga akan mengakui kesalahannya. Maka ini baiknya apabila kita berkeluarga, bersuami istri sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, jadilah suami yang pandai mengambil hati istri. Mengambil hati bukan dicampur hatinya.
wanita. Ya, bagaimana orang marah dia tidak jadi marah. Ya, pandailah kita bersedia hubungan dengan istri boleh. Bahkan dianjurkan. Kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Kalimat yang pendek wasiat beliau. Paling baiknya dirimu itu apabila berbuat baik kepada kerabatnya, berbuat baik pada istrinya dan anaknya. Kalau orang berbuat baik pada orang lain itu banyak jumlahnya. Tapi belum tentu orang berbuat baik pada orang lain, dia berbuat baik kepada istrinya, berbuat baik kepada suaminya. Maka dia mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Subhanallah. Untuk menjaga keharmonisan hidup, dia menitipkan satu wasiat paling baiknya dirimu adalah apabila kamu berbuat baik kepada keluarga. Bagaimana tidak? Keluarga kita paling banyak membantu diri kita, paling banyak membantu anak kita yang menjaga yaitu rumah kita, kerabat kita. Bagaimana kita tidak berbuat baik dulu? Makanya kita setelah berbuat baik pada diri kita, berbuat baik kepada kerabat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Baru nanti kepada tetangga yang dekat. Tetangga itu yang dijauhkan, tetangga dekat. Baru tetangga yang tak jauh, baru jauh lagi. Wa ana khairukum li ahli. Saya pun juga berbuat baik kepada keluarga daripada kalian semuanya. Yang menunjukkan bagaimana kita sebagai sang suami bisa menghibur hati istri, demikian juga sebaliknya. Apabila istri dilebihkan oleh Allah Ta'ala ilmunya, kesabarannya, melihat suami punya rasa kaku sedikit kasarnya. Bagaimana orang yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala kelembutannya bisa berbuat baik kepada orang yang Allah mengurangi. Imbal balik, bukan Khadijah radhiyallahu anha, istri yang sangat dirindukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka meninggal dunia masih disebut-sebutnya sampai nangis sampai cemburu. Padahal Aisyah waktu istri yang paling muda. Tapi kesan yang bagus, akhlak yang mulia, sopan santun yang indah, itu yang terkesan pada diri Rasulullah SAW sekalipun umurnya 25 kali 40. Namun kenikmatan kejayaan hidup, kemantapan hati, kegembiraan bukan tergantung dari rupa, walaupun rupa juga menarik. Dari umur, walaupun umur juga orang banyak, tapi dari ilmu din. Karena ilmu din ini apabila orang yang jatuh tetap ilmunya ada. Tapi kalau kebaikan rupa, naik sepeda motor, ketabrak, dan kalau tetap sudah mati kan. Ya, saya kira mesinnya pipinya sobek, ada masalah sudah hilang. Tapi kalau din, subhanallah, dan din itu dibawa di mana-mana, tidak pernah ditinggalkan. Pergi dibawa, buang lagi dibawa, ya, di mana pun dibawa. Makanya dijelaskan oleh Rasulullah SAW, tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi ada 4 perkara. Ada karena jamalnya, karena keindahan rupa. Walimaliha karena banyak duitnya. Wali hasabiha atau wali nasabiha karena keturunannya atau pangkatnya. Yang nomor 4 wali diniha. Dan karena bagus agapannya. Fadfar bidzati din taribat yada. Maka kalau dia dulukan kebaikan dinnya, lalu boleh kecantikannya. Tapi din yang pertama karena dia menjaga kita, maka dengan itu kalian akan bahagia. Makanya dia mengatakan ad-dunya mata'un. Dunia adalah keindahan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah, bukan al-mar'atul jamilah. Bukan al-mar'atu dhatu mali. Al-mar'atus salihah. Maka paling baiknya keindahan dunia adalah wanita yang salihah.
matanya. Nah, tapi kalau itu pesek-pesek sedikit hitam manis dia. Ya, selalu senyum dia. Dimarahi menang, dimarahi suka menangis dia. Masya Allah. Pulang pergi dimasukkan ke saku. Kalau dia bisa dimasukkan ke sakunya dia. Ini menunjukkan bahwasanya kenikmatan hidup di depan bukan bergantung pada fisik. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Katanya beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak melihat gagahmu, jasadnya yang dilihat adalah hatimu, keikhlasanmu dan imanmu, dan melihat amalmu yang saleh. Ini semuanya untuk menata hidup supaya kita hidup ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hak istri pula, hendaknya dia berlaku adil di antara mereka jika mereka memiliki istri lebih dari satu. Jadi kalau tidak pergi semuanya caranya pada bisa itu berarti kurang terakhir dia. Caranya bagaimana tidak keket, baik dalam sandang pangan dan juga segala sesuatu yang dituntut baginya untuk berlaku adil. Jika hanya memperhatikan sebagian, maka hal tersebut merupakan dosa besar. Jadi kalau orang dia memiliki istri daripada satu, keadilan yang diwujudkan. Sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berjelasan, "Man kana lahu imra'atan," siapa memiliki istri dua, jamilu ma'a ikhdahu ma'al ukhra, yang mana dia hanya memperhatikan salah satu di antaranya, jaa yaumal qiyamati, datang besok hari kiamat, wa ahadu shiqqaihi sakitun, salah satu pundaknya sengklek dia. Kalau sengklek mereng dia, kalau tidak adil. Jadi bahkan satu pun kalau tidak adil tidak boleh. Karena Allah Ta'ala menyuruh kita untuk berbuat adil. Dengan orang kafir pun kita berbuat adil. Bagaimana dengan kaum muslim? Bagaimana dengan istri kita? Namun yang dimasukkan adil di sini dan yang dimaklumi, adil di dalam urusan zahir, yaitu adil dalam muasyarah, gilirannya si fulan dan si fulan. Adil dalam menafkahi. Karena adil di dalam hati tidak bisa dilihat. Kenapa Allah mengatakan walan tastati'u an ta'dilu bainal nisa'i walau harastum? Kamu sekali-kali tidak akan bisa berlaku adil terhadap istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena apa? Istri itu akan berlainan sama. Maka si istri yang lembut bicaranya, yang tawadhu, qanaah, lagi cantik dia, tentunya lebih tertarik oleh hati suami daripada yang cantik cuma matanya selalu tajam dia, mulutnya bersilang lidahnya. Akan beda kan? Maka bagaimana di sini wanita supaya dia bisa menata dirinya supaya suami senang pada dirinya karena Allah Ta'ala. Karena mengembirakan suami termasuk sebagai ibadah dan pahala. Bukanlah menyakiti itu berbuat dosa, sebaliknya berbuat baik dan berpahala. Oleh karena itu Rasulullah SAW berdoa, ya, ketika memiliki istri daripada satu, Allahumma hadza fi'li, ya Allah, inilah yang dapat aku lakukan. Fima amliku, yang aku miliki. Fala talumni fima tamliku wala amliku. Maka janganlah engkau ya Allah mencela yang ada pada engkau yang milikinya, yang aku tidak bisa memilikinya. Jadi apabila kita mempunyai istri lebih daripada satu, perhatikan masalah urusan adil. Ya. Dan adil ini bagaimana? Silahkan baca berikutnya di sini, akan saya sampaikan beberapa hal
Ini supaya kita tidak terjadi hal-hal yang sifatnya jangan hanya mengandalkan sunnahnya satu sisi lalu wajibnya ditinggal. Rasulullah SAW pernah sakit pada akhir hayatnya dan selalu bertanya-tanya. Apa katanya? Aina ana ghadan, di mana besok giliran saya ini? Aina ana ghadan, di mana giliran saya besok ini? Menanya kepada istrinya, dikumpulkannya. Yuridu yawma aisata, yang mana maka Palestina mengizinkan untuk tinggal di mana saja. Fa'adina lahu azwajahu yakun haitsu sa'a, maka istrinya mengizinkan beliau ini di mana beliau kehendaki. Fakana fi baiti Aisyah. Jadi kalau sakit mungkin kan diboyong suatu hari sakit ya, boyong istrinya satu sakit kan capek dia di rumah. Kalau tidak mau ngalah di lotre, tapi lotre di mana ini sakit, kalau diboyong satu hari sakit, ngapain apalagi di rumah sakit mungkin bisa nunggu giliran. Kalau sakit yang harus dia menetap di tempat, maka perlu dirujuk ini dan dimana. Kalau memang masing-masing, ya itu, Mbak, saya juga ingin merawat kok suami saya, dan yang juga saya tidak apa-apa, bedanya dia. Nah, diminta ridhonya semua. Jika masing-masing menginginkan ada di rumahnya, bismillah. Tapi kalau wanita itu muslimah, dia tahu ya tentang bagaimana sakitnya suaminya, maka akan memahami. Sampai begitu Rasulullah SAW berbuat adil kepada si istrinya. Di sini ada kalimat pesan buat yang beristri dari satu, agar tidak merugikan kepada istri yang lain dan agar supaya dia tidak dirugikan, karena pada dasar la dharara wala dirar. Wa Nasir qala minas sunnati idza tazawwaja ar-rajul al-bikra ala sayyidi, menurut sunnah apabila seseorang menikah lagi dengan seorang gadis dan dia aqama indaha sab'an, maka hendaknya ketika dia menikah dengan gadis, dia tinggal di situ 7 hari. Si istri yang pertama tidak boleh protes, karena sudah lebih dari 7 hari kan, boleh protes dia. Kemudian membagi gilirannya, semua qasama berbagi. Jadi 1 hari sini, 1 hari. Nah, ini yang dimaksudkan nanti. Ini adil yang mungkin, tapi kalau memang ya hanya nanti ya kalau saya pas sana ya saya mampir. Kadang-kadang 1 bulan ya 2 hari di situ, yang lainnya 28 hari. Gimana keadilannya? Ini dia. Baidza tazawwaja as-sayyiba aqama 'indaha salasa. Dan apabila ia kawin lagi dengan seorang janda, maka dia berdiam dengan janda itu 3 hari. Summa qasama, menjadi setelah itu bagi 1 hari. Nah, ini supaya tidak banyak bicara dan juga tidak banyak. Kenapa sering kita jumpai SMS yang lainnya keluh kesahnya dari sang istri. Baik, bagaimana kalau kita bertemu 3 saja? Kalau seperti ini saya bingung, nanti laporan khawatir sekeliru. Bagaimana datang dengan suami? Nanti kita ada bertiga, telepon itu dikeraskan biar kita mendengarkan salah satunya, biar mendengarkan dua-duanya, karena tidak mungkin kita akan bisa menghukuminya si fulan itu benar, si fulan tidak benar. Tapi kalau kita berbuat seperti ini, ya insya Allah dia akan bentrok. Nah, karena masing-masing punya hak. Baik, itu yang pertama. Berikutnya, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Sumber dari Ummi Salamah subhanahu wa ta'ala, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma tazawwajaha aqama 'indaha thalatha. Dari Ummi Salamah, dia dijanda setelah meninggal dunia Salamah, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menikahinya Ummi Salamah ini, maka beliau tinggal di rumahnya Ummi Salamah 3 hari berturut-turut karena dia janda. Wa qala innahu
laisa biki ala ahliki hawadun. Ya, sesungguhnya engkau di depan suamimu bukanlah hina. In syi'ti sabbatu laki. Apa katanya dia? In syi'ti sabbatu laki. Jika engkau mau, aku akan memberi giliranmu 7 hari. Wa in sabbatu laki sabbatu lisa. Namun jika engkau memberimu 7 hari, jika aku memberimu 7 hari, aku juga harus memberi 7 hari kepada istriku yang lain. Jadi bagi-bagi. Kecuali kalau salah satunya bersaudat dan apa-apa, bagi Nabi ini bagianku untuk si Aisyah, boleh atas keridhaan ini. Tapi menurut asal dibagi dulu, lalu dia memberikan kepada siapa. Nah, ini supaya dipahami agar kita tidak menjadi orang yang sengaja bermasalah di dalam berkeluarga, masalah-masalah yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Wa an Urwah radhiyallahu anhu qalat Aisyah radhiyallahu anha, ya ibna ukhti, ya anak saudara perempuanku, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yufaddilu ba'dana ala ba'din fil qasmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengistimewakan sebagian kami atas sebagian yang lain dalam pembagian gilirannya. Wa kana qalla yawman illa wa huwa yatufu alaina jami'an. Pada siang hari beliau berkeliling pada kami semuanya dan menghampiri setiap istri tanpa menyentuhnya. Minum air masih. Jadi begitu keadaan dia, jadi berkeliling disambari, mungkin ada yang sakit, ada yang lainnya. Hatta yablugha allati huwa yawmuha, sehingga apabila sampai pada gilirannya, fayabita indaha, maka dia bermalam dengan wanita yang itu ada giliran, dengan istri yang itu pas giliran. Jadi begitu keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi muslimin, yang kita sampaikan singkat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-'asra dar ala nisaihi thumma yadnu minhunna. Dia terima Muslim bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar, beliau berkeliling ke istri-istrinya, kemudian menghampiri mereka. Bagaimana tidak senang kalau diperlakukan seperti itu semuanya istrinya. Demikian juga an Aisyah qalat, wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara aqra baina nisa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila ingin bepergian, yaitu mengundi antara istri-istrinya. Karena mungkin mobil, dulu kan ada mobil, itu unta itu isinya ada berapa? 2. Sekarang mobil bisa jadi 1. Dan kadang mereka supirnya mampu. Nah, tinggal penumpang bagaimana? Kalau sebenarnya ada penyakit tertentu ya, suami harus bertanggung jawab. Karena Rasulullah SAW tidak arada safara aqra baina nisa'ihi. Dia apabila ingin berpikir, dia mengundi antara istrinya, siapa yang ikut dulu dan nanti gilirannya. Fa'ayyatuhunna kharaja samua, maka siapa yang undiannya keluar, kharaja biha, maka beliau keluar bersama yang dapat undiannya. Dan begitu di antara contoh kehidupan beliau di dalam ketika di dalam berkeluarga atau beristri lebih daripada sampai hak suami atas istri. Ada hak suami atas istrinya adalah lebih besar daripada haknya atas suami. Dengan firman Allah tadi, walahunna mislu alladhi 'alaina bil ma'ruf wa lirijali 'alaihinna darajah. Dan para wanita yang mempunyai hak, dan para wanita mempunyai
dengan kewajiban yang menurut yaitu cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami ya mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istri. Maka seorang suami hendaknya dia menjadi qawwam, menjadi imam, menjadi pemimpin, harus mengatur istrinya, dan istri pun juga harus diatur. Kalau pemimpin yaitu rakyat itu tidak mau diatur, maka bagaimana akan hidup dalam negeri rumah itu? Dan ya kenapa Allah menjadikan laki-laki menjadi pemimpin? Karena Allah melebihkan, dan karena laki-laki itu lebih kuat dia perasaannya dan juga kuat mentalnya, lebih kuat pula fisiknya. Selanjutnya wanita, setelah kita pelajari tadi, kurang agamanya, ya, kurang akalnya, dan juga gampang ceklehan, gampang paham. Makalah yang orang yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala menjadi imam, menjadi pemimpin untuk mengurusi rakyat yang serba kurang tadi. Sebagaimana Allah firman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Selanjutnya ayat fas-salihatu qanitatun hafizatun ghaibi bima hafizat. Artinya kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Jadi jangan sebaliknya. Maka laki-laki, maka wanita harus memegang semuanya duitnya suami. Ya, ketika pergi hanya dibatasi pas untuk beli bensin. Sudah terjadi gimana? Ustaz saya keluar ini, ya saya kasih seperti ini. Ya nanti kalau pas bocor bensinnya saya gimana? Nah, gimana? Dipegang semuanya istrinya. Juga ada, kecuali kalau suami ini tidak beres memegang duit, itu namanya perkecualian. Ya, namun walaupun demikian, istri tidak boleh membelanjakan harta suami kecuali kebutuhan pokoknya, itu nafkah untuk sehari-harinya, dan itu yang ma'ruf, yang wajar. Ada mengambil duitnya suami untuk beli ini, beli itu, tidak boleh, karena hafizatun lil ghaibi menjaganya. Apabila diizinkan oleh suami, ya dilakukan. Kalau tidak boleh dilakukan. Ya. Jadi di sini dijelaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki ini atas sebagian yang lain wanita, dan karena lelaki ini telah menafkahkan sebagian harta untuk istrinya. Ya Allah Subhanahu wa taala mengamanatkan laki-laki hanya membimbing dan juga mendidik dan juga mentarbiyah, mentasbiyah istrinya. Termasuk hak suami pula atas istrinya, yaitu mentaatinya dalam perkara yang bukan maksiat. Apabila suami memerintahkan yang baik, sekalipun si istri kurang berkenan, wajib ditaati. Selagi perintah itu bukan maksiat. Tapi fa'in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Maka apabila si istri diperintah oleh suami kepada yang haram, membawa madarat, maka tidak boleh ditaati. Namun kita tidak berlaku lembut sama dia, menolak dengan yang halus. Nah, sebagaimana dia mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin." Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Seandainya aku ini boleh memerintah seseorang untuk sujud kepada seseorang, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Tentu aku akan memerintah si istri itu akan sujud kepada sesuatu, karena yaitu mulianya kedudukan suami. Jika ada si istri diperintah dari bapaknya dan perintah dari suaminya, waktu yang sama tidak mungkin dikerjakan keduanya, perintah suami harus dilakukan, karena istri sudah ada di dalam bimbingannya atau pangkuan si suami. Jadi putri diperintah ayahnya atau ibunya, yang mana dia sudah menikah. Maka apabila perintah itu berpapasan bersama dengan perintah suami yang sama baiknya, maka didahulukan perintah suami, kecuali kalau si istri dia berunding, ya, minta keikhlasannya si suami, dan insya Allah suami akan
dia berlaku ibadah apabila sang istri dia betul-betul tahu kebutuhan si orang tua. Namun walaupun demikian seandainya si suami melarangnya, tetap si suami dia punya pegangan yang kuat, punya hak. Dan juga sampai dijelaskan di sini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini merupakan pokok pula yang kadang-kadang terjadi kisru atau suami mau menikah lagi, ya, dan juga yang lainnya karena juga disebab dia idza ja'a rajulun ra'atahu ila firasyi fa'abat, maka jika sang suami mengajak istrinya ke tempat berbaring yang tidurnya, fa'abat, maka dia enggak mau. Fabata ghadbana 'alaiha, dan suami itu malam itu juga marah, yang merokok hatinya dia karena tidak terpenuhinya. La'anathal malaikatu hatta tusbiha, maka malaikat melaknat yang dua, ya Allah jauhkan wanita ini dari rahmat sampai pagi hari, bahkan jika sampai suami itu tidak. Ini menunjukkan wanita hendaknya mentaati menuruti ajaran suami walaupun ketika sedang masak. Suatu hadis ketika sedang masak, suami membutuhkan, tinggalkan masak itu. Namun beberapa lampu merah diberitahu. Lampu merah, kita tahu lampu merah kan? Tuhan. Dan jangan sampai si istri bikin, wah saya sudah banyak anaknya, gak usah punya anak kamu. Gak usah punya anak, menikah lagi tidak boleh. Menikah penganiayaan. Kalau si suami ingin punya anak, si istri enggak, aku sudah capek. Menikah lagi tidak boleh, gimana? Solusinya bagaimana? Kenapa? Laki-laki tidak ada waktu haidnya, tidak ada waktu nifas, tidak ada waktu dah subur terus lagi. Sedangkan Allah mengatakan waladina li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairun. Orang itu hanya boleh melampiaskan syahwatnya kepada istri dan budak. Di Indonesia itu tidak ada jual beli budak. Makanya perlu diperhatikan, ya, agar tidak saling merugikan. Kemudian juga upayakan, ya, di antara yaitu hak-hak suami atas istri ini, bagaimana istri bisa menghibur suami. Menghibur suami. Imam Nasai rahimahullah ta'ala menyebutkan atau meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah SAW, siapakah wanita yang paling baik? Yang paling baik di sini. Jawabnya gampang. Insya Allah semua wanita apabila dia mau mengamalkan ini gampang, karena tidak butuh duit banyak, tidak butuh pergi ke kosmetik atau yang lain. Apa kata beliau? Allati tasurruhu idza nadara. Wanita yang paling baik itu wanita yang menyenangkan suaminya bila melihatnya. Ketika kantornya kosong atau kantornya penuh, ketika dibelikan sesuatu atau tidak, tetap dia mengembirakan si suami. Wa tuti'uhu idza amara. Dan wanita itu mau taat ketika suami memerintah. Ini paling baiknya wanita. Ya. Tentunya apabila diperintah yang baik. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu, dan tidak menyelisihinya pada diri dan hartanya dengan sesuatu yang dibenci. Jadi untuk mengembirakan suami itu sudah gampang. Jadi suami itu walaupun ya masak sederhana, tapi kalau dia sungguh ya bisa menunjukkan wajahnya yang indah kepada si suami, itu sudah sekali. Sudah indah dari suami, dan di mana pergi suatu atau mengenang istrinya. Ini kunci yang harus dipahami oleh wanita. Selanjutnya, termasuk hak suami atas istrinya adalah tidak melakukan
sunnah terhadapnya walaupun hal tersebut berupa perbuatan sunnah. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li imra'atin aw lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idni. Tidak halal, tidak boleh bagi seorang istri berpuasa sunnah sedangkan suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya. Subhanallah. Ya, puasa sunnah ini ketika suaminya di rumah harus izin. Bagaimana keluar yang itu bukan sunnah? Jadi puasa sunnah, kenapa puasa sunnah boleh ditinggalkan? Sedangkan mentaati suami hal yang baik wajib dilaksanakan. Bagaimana orang meninggalkan yang wajib mengerjakan yang sunnah? Ini menunjukkan hendaknya difahami oleh wanita. Jika wanita itu mau puasa sunnah hendaknya izin kepada suami karena suaminya di rumah. Bagaimana dia mau keluar tanpa izin? Seandainya dia keluar tanpa izin walaupun dimahrami oleh bapaknya tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Karena hak untuk mengurusi istri adalah suami, dan ini harus diperhatikan. Pada suatu saat orang yang sudah menikah, orang tua ini kadang-kadang rebel. Sudah menikah tapi mau mengatur menantunya, mau mengatur pula anaknya. Boleh menikah tapi kamu harus disini saja. Ya, semuanya diatur oleh mertuanya. Dan kalau itu memang disenangi, diridhoi oleh suami, tidak ada satu masalah. Tapi kalau dipaksakan maka ini akan terjadi bentrok di dalam rumah tangga itu sendiri. Demikian juga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan penjelasan kepada kita semuanya, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat al-jannah. Siapa saja istri yang ditinggal mati oleh suaminya sedangkan dia ridha, maka dia adalah dakhalatul jannah. Ya, seorang istri yang meninggal ayyuma imra'atin matat, siapa saja wanita dia meninggal dunia, wa zawjuha anha radin, sedangkan suaminya dia ridha dengan wanita itu, dengan istri itu, dakhalatul jannah, maka dia masuk di dalam surga. Ada lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi penjelasan kepada kita semuanya, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila wanita atau istri itu salat lima waktu. Dikatakan salat karena paling pokoknya, dan karena wanita itu satu-satu ada waktu tidak salat, ada waktu yang dia tidak salat. Maka ketika sudah suci dia salat, wa shamat syahraha, dan dia berpuasa pada bulan Ramadan itu, wa hafidzat farjaha, dan dia menjaga farjinya, wa ata'at zawjaha, ini harus dipahami, yaitu hak suami atas istrinya, wa ata'at zawjaha, dan dia taat kepada suaminya ketika memerintah yang baik. Qila laha udkhulil jannata fi ayyi abwabil jannah syi'ti, maka silakan dia masuk di dalam surga di mana pintu yang dia kehendaki. Ini perlunya untuk suami istri bagaimana dia melaksanakan tugasnya, ya, kewajibannya masing-masing. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang berberkah. Hidayah Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab baiknya diri kita, dan juga mudah-mudahan dia ampuni kesalahan kita pada waktu yang lalu, demikian juga yang akan datang, dan juga diterima amal kita ya Allah. Baik, itulah ayyuhal ikhwah wal akhwat, assalamualaikum. Kita akhiri subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.